Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Miss Lina. Hari ini kita akan belajar tentang perekonomian dua sektor. Langsung aja ya. Perekonomian dua sektor ini melibatkan dua pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Dilihat garisnya panahnya untuk warna hijau, para rumah tangga konsumen ini dia menyalurkan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Selanjutnya dia akan mendapatkan pendapatan berupa sewa, gaji, bunga, dan keuntungan. Dari pendapatan tersebut pada garis warna biru, dia akan melakukan pengeluaran konsumsi. Lanjut dia akan mendapatkan barang dan jasa. Pendapatan setelah dikurangi konsumsi ini akan muncul namanya saving atau tabungan. Uang sisanya ini dimasukkan di bank kan tidak mungkin diendapkan, tapi dikeluarkan atau disalurkan, dikreditkan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi yang bisa disebut sebagai investasi. Oke, ini hanya mengingatkan bahwa pendapatan faktor produksi dari 4 ini tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Kalau tanah ya dapat sewa, tenaga kerja ya gaji, modal bunga, keahlian keuntungan. Oke, kita lanjut belajar ke fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi ini menggambarkan sifat antara konsumsi dan pendapatan nasional, sedangkan tabungan tingkat tabungan dengan pendapatan nasional. Untuk fungsi konsumsi dan tabungan ini semua kita hitung karena kita belajar makro adalah agregat, jadi keseluruhan konsumsi agregat berarti konsumsi keseluruhan, tabungan agregat juga tabungan keseluruhan. Nanti kalau belajar fungsi konsumsi ini akan muncul MPC dan MPS. Kalau MPC itu untuk konsumsi, saya contohkan di sini adalah 0,75 sedangkan MPS adalah 0,25. MPC ditambah MPS itu hasilnya 1. 0,75 ditambah 0,25 maka akan muncul nilai 1. Nah, yuk kita belajar dari tabel. Di sini ada tabel pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Ayo diamati, lihat. Ini pendapatannya dari 0 sampai 600 berarti mengalami kenaikan, konsumsi 100 sampai 500 berarti mengalami kenaikan. Artinya, kecenderungan semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula konsumsi masyarakatnya. Bu, ada pertanyaan, kenapa kok savingnya negatif 100? Iya, karena pendapatan nasional di situ itu dia 0. Tapi namanya orang meskipun tidak punya pendapatan, dia tetap harus konsumsi dong. Berarti dia mengambil uang dari tabungan, maka muncullah angka negatif 100. Kalau yang contoh selanjutnya, yang pendapatan nasional 600 ya. Pendapatan nasional 600 ini konsumsinya 500, berarti 600 dikurangi 500 berarti muncul angka 100, berarti tabungannya 100. Yuk, ini kalau belajar ekonomi tidak belajar kurva atau grafik ini tidak afdol. Yang pertama ada dua gambar ini. Ada yang pertama fungsi konsumsi, yang kedua tabungan. Intinya pokoknya gini, yang tidur itu adalah pendapatan nasional, yang berdiri atau sumbu Y itu adalah konsumsi. Terus tengah-tengah warna hitam ini membelah 45 derajat yaitu fungsi pendapatan nasional. Yang biru menunjukkan fungsi konsumsi. Kalau yang bawah bedanya adalah ini pendapatan nasional. Untuk yang garis tidur, yang garis berdiri itu adalah saving. Maka muncullah warna biru ini, pertama adalah negatif 100 ya. Oke. Nah, ini faktor penentu konsumsi dan tabungan. Sudah sangat lumrah ketika orang kaya atau kekayaan yang kekumpul pasti akan mempengaruhi konsumsinya tinggi, tabungannya juga tinggi. Namun jika orangnya tidak terlalu kaya, ya hanya untuk konsumsi, bahkan tabungan tidak ada. Suku bunga orang, kalau suku bunganya tinggi, orang itu lebih cenderung untuk menabung. Namun suku bunganya turun, orang lebih cenderung untuk konsumsi. Untuk sikap hemat, nah ini sikap hemat. Kalau orangnya hemat, ini lebih cenderung dia menabung, mengurangi konsumsi. Tapi kalau orangnya boros, dia lebih cenderung konsumsi dan tabungannya relatif sedikit. Keadaan perekonomian nomor 4 saya contohkan seperti keadaan perekonomian saat ini masa pandemi COVID
19 ini orang-orang lebih cenderung untuk menabung daripada konsumsi, karena selain dia pendapatannya berkurang, dia juga untuk menjaga dari resesi. Distribusi pendapatan, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula konsumsi dan tabungannya. Namun jika pendapatannya turun, konsumsinya juga turun, bahkan tidak menabung. Yang terakhir adalah dana pensiun. Dana pensiun ini adalah dana yang digunakan untuk orang-orang yang sudah tidak produktif, sudah tua. Ketika dia mempunyai dana pensiun yang cukup, dia akan melakukan konsumsi dan tabungan yang baik. Namun jika tidak, maka dia tidak akan melakukan konsumsi. Dia melakukan konsumsi tapi sedikit, bahkan tidak melakukan tabungan. Oke. Itu tadi tentang konsumsi dan tabungan. Kita sekarang beralih ke investasi. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa investasi ini intinya pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang produksi, yang gunanya untuk memproduksi barang dan jasa. Di sini ada 3, ada barang modal, ada bangunan, ada barang. Kalau barang modal itu ada mesin, peralatan. Kalau bangunan itu ada kantor, pabrik, gudang. Kalau barang itu ada stok barang, ada barang-barang mentah gitu. Nah, ini faktor penentu investasi ada 5. Yang pertama suku bunga. Apabila suku bunga naik, maka investasi akan turun dan sebaliknya. Terus yang kedua adalah perkembangan teknologi. Jika perkembangan teknologi itu tinggi, inovasi, mesin-mesin ada dan yang lainnya, maka hal ini akan mempengaruhi orang untuk membeli modal baru. Hal ini akan meningkatkan sebuah investasi. Ramalan di masa depan termasuk situasi politik. Contohnya kalau negara peperangan, orang bakalan tidak akan investasi gitu. Kalau negaranya aman, stabilitas ekonominya aman, orang akan investasi. Lanjut ke laba perusahaan. Laba perusahaan ini ada laba yang tidak dibagi atau ditahan. Dengan adanya ini, laba itu digunakan untuk investasi. Investasi dengan adanya laba yang tidak ditahan, maka akan meningkatkan sebuah investasi. Terus pertumbuhan nasional, ketika pendapatan nasional tinggi, pendapatan masyarakat tinggi pula. Permintaan barang dan jasa konsumsinya tinggi, maka keuntungan bertambah. Hal ini akan mendorong sebuah investasi. Nih, teori investasi itu pokoknya harus diingat bahwa ada nilai sekarang, keuntungan, dan pengembalian modal. Nilai sekarang, seandainya investasinya 500, pengembaliannya modal 600, berarti keuntungan 100. Namun, jika nilai sekarang 500, pengembalian modalnya 400, bukan keuntungan, tapi kerugian. Ini fungsi investasi tentang, saya gambarkan ada 2 gambar aja langsung. Yang pertama ini hubungan antara investasi dengan suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah investasi. Semakin rendah suku bunga, maka semakin tinggi investasi. Namun investasi tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, maka garisnya lurus. Ini perubahan keseimbangan multipliernya. Saya contohkan begini. Pengusaha ini utang bank 10M. Dia untuk membeli barang modal, berarti investasi. Hal ini mengakibatkan pendapatan nasional naik. Pendapatan nasional ini meningkatkan produksi atau barang dan jasanya produksi meningkat. Ketika produksi meningkat, penggunaan tenaga kerja baru ini meningkat juga, berarti mengurangi pengangguran. Karena masyarakat yang tadi menganggur, dia mendapat pekerjaan, berarti pendapatannya meningkat. Dengan adanya peningkatan ini, maka dia akan cenderung untuk konsumsi yang meningkat. Oke, ini adalah keseimbangan perekonomian 2 sektor, bisa dipelajari dengan 3, yaitu angka, biasanya dengan tabel, 2 gambar, 3 aljabar. Nah, ini kalau yang tabel, lihat yang warna biru itu yang saya blok. Intinya, kuncinya, keseimbangan ini adalah S sama dengan I. S sama dengan I berarti 100 sama 100, berarti keseimbangan. Atau lain lagi ada cara, berarti Y sama dengan AE, yaitu pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat, yaitu 600 tambah 600. Kalau angkanya sama, berarti dia akan mengalami keseimbangan perekonomian 2 sektor gitu.
Terus di sini ada kata-kata ekspansi dan kontraksi. Kalau ekspansi ini berarti pengeluaran lebih besar dari pendapatan nasional, jadi mendorong para pengusaha untuk menambah produksi lagi. Tapi ketika kontraksi, pendapatan nasional lebih tinggi daripada pengeluaran, ini maka menunjukkan bahwa barang-barang ini tidak terjual, maka perusahaan biasanya mengurangi produksinya. Ini kalau grafiknya ya, kalau grafiknya sama yang tidur tadi itu ada garis X-nya adalah pendapatan nasional, yang berdiri adalah pengeluaran agregat. Kalau kalian lihat yang warna hitam itu adalah yang saya kasih tahu bahwa 45 derajat tadi. Terus yang warna biru adalah konsumsi, yang warna oranye ini adalah C ditambah I yaitu pengeluaran agregat. Jadi pertemuan kalau Bu, keseimbangan itu dilambangkan dari apa? E itu berarti pertemuan antara pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Berarti pertemuan antara garis hitam dan garis warna oranye. Ada muncul E. Kalau dilihat dari tabungan dan investasi, rumusnya apa? S sama dengan I. Berarti pertemuan kurva S sama I menunjukkan muncullah E, equilibrium, yaitu keseimbangan. Gitu cara membaca grafiknya. Ini cara menulis aljabarnya, pelajari dulu. Nanti kalau memang ini nanti akan saya jelaskan untuk lebih ke tatap mukanya supaya kalian lebih jelas gitu. Nah, di sini saya akan tambahi bahwa akan nanti ada muncul namanya infla dan defla. Kalau infla berarti lebih cenderung ke kesenjangan inflasi. Kalau defla berarti terjadinya, ini bukan inflasi tapi deflasi. Terjadi ini ada artinya gini, I lebih besar daripada S, berarti investasi lebih besar daripada saving. Artinya full employment. Artinya apa? Full employment itu adalah kondisi seluruh faktor produksi, peralatan modal dan tenaga kerja ini tidak ada yang menganggur, semua terpakai. Ini juga bisa terjadi dengan ketika ini pendapatan nasional lebih besar daripada pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatan nasional, maka akan terjadi inflasi. Tapi juga bisa terjadi deflasi ketika S-nya lebih besar daripada investasi dan pendapatan nasionalnya lebih besar daripada pengeluaran agregatnya. Gitu. Saya rasa cukup. Selamat belajar. Belajar, lihat, amati, dan kita lanjut diskusi di ruang forum diskusi. See you next time and